Febrian Fitriana Susanta. Di sini saya akan memaparkan suatu video yang berisikan materi tentang pengantar sistem basis data. Hal ini dalam kuliah sistem basis data yang diampu oleh mahasiswa Teknik Geodesi semester 3. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama yaitu kita bisa perhatikan dari sebelah kiri bawah, yaitu ada angka 4076. Angka ini hanya sebuah angka, tidak ada memiliki informasi apapun. Ya, ini dinamakan data. Data yang belum diolah menjadi sebuah informasi. Lalu coba kita perhatikan di atasnya. Nah, di sini kita memberikan informasi bahwa 4076 ini adalah sebuah nomor rumah. Hal tersebut akan membawa tambahan informasi pada data 4076, yaitu 4076 ini merupakan suatu nomor rumah. Selanjutnya, dengan menambah informasi-informasi yang lain, kita tambah pengetahuan yang lain, maka kita dapat mengetahui yang di bagian pojok kanan bawah di sini bahwa 4076 ini adalah suatu perumahan yang misalnya terletak di suatu daerah kota mana, kemudian terletak di negara mana, terletak di jalan mana. Maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Kemudian setelah mengetahui sesuatu hal yang baru, kita bisa mengambil suatu kebijakan. Kebijakan itu misalnya kita bisa berada di pojok kanan sebelah atas di sini. Kita bisa mengetahui arah dari tempat kita berada menuju ke lokasi nomor rumah yang 4076 itu. Nah, itu dinamakan wisdom atau kebijakan. Oleh karena itu, ada teori yaitu teori DAKW, di mana sebuah data apabila ditambah data tersebut diolah, maka akan menjadi suatu informasi. Dan informasi-informasi yang dikumpulkan kemudian ditambah juga informasi-informasi lainnya yang tidak hanya berupa angka tersebut, maka akan menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan, apabila kita memiliki pengetahuan, maka kita bisa mengambil suatu kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Sebagai contoh ini, kemudian teori DAKW ini DAKW dipelopori oleh Adolf pada tahun 1988. Tiap tahapannya mulai dari data, information, knowledge sampai ke wisdom merupakan hasil abstraksi dari proses sebelumnya. Jadi kita tidak bisa mengambil suatu keputusan tanpa adanya suatu pengetahuan. Kita tidak bisa mengambil kita tidak memiliki pengetahuan tanpa mengumpulkan informasi-informasi, dan kita tidak bisa mendapatkan suatu informasi apabila kita tidak memiliki data. Jadi di sini data menjadi sangat penting. Semakin tinggi levelnya, maka semakin lambat perubahan yang terjadi pula, karena ada proses analisis di sana, ada proses pengumpulan, ada proses penemuan suatu baru sehingga bisa memperoleh kebijakan yang kita ambil. Nah, pada kali ini karena saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem basis data, saya jelaskan terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan sebuah tabel. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan tabel di Excel, kemudian teman-teman juga sering mengolah tabel, melihat tabel di koran, di majalah. Kemudian apalagi dengan kasus pandemi seperti ini, kalian akan lebih sering lagi melihat tabel. Tapi sebenarnya dalam sistem basis data, tabel tersebut ada aturan yang harus kita patuhi. Tabel sendiri adalah blok dasar yang berupa record data, berupa isian-isian data dalam bentuk garis. Jadi record ini dalam bentuk garis dengan beberapa atribut atau biasa disebut juga dengan kolom. Jadi kalau teman-teman di sini mengenalnya adalah istilah baris dan kolom dalam suatu sistem basis data, baris itu didefinisikan dengan record, sedangkan kolom didefinisikan dengan field atau atribut. Kemudian pertemuan dari suatu baris dan kolom itu, atau pertemuan dari record dan field ini dinamakan sel, dan setiap sel ini memiliki isian yang berbeda-beda.
Kalaupun sama, maka dia tidak sama persis satu record. Kemudian ada nama tabel, ada record, ada atribut autofill, dan juga ada cell itu sendiri. Nah, menurut Waljianto tahun 2000 ada beberapa ketentuan, yaitu minimal ada 4 ketentuan suatu tabel bisa dikatakan sebagai tabel normal. Yang pertama, urutan baris tidak diperhatikan, sehingga apabila kita menukar baris pertama ke baris ketiga atau kita menukar dari ketiga ke kedua, itu tidak akan menjadi masalah. Itu salah satu ketentuan dalam tabel normal. Selanjutnya, urutan kolom juga tidak diperhatikan. Selain baris, kolom juga memiliki urutan. Apabila kita menukar kolom pertama ke kolom keempat dan kolom keempat ke kolom kedua misalnya, itu tidak memiliki pengaruh apapun, maka bisa dikatakan tabel tersebut merupakan tabel normal. Kemudian di setiap sel, yaitu perpotongan baris dan kolom, itu hanya memiliki satu nilai, satu value. Jadi tidak ada nilai ganda di dalam satu sel. Kemudian tiap baris dalam tabel harus dapat dibedakan. Maksudnya adalah setiap isian record, satu record itu terdiri dari beberapa sel. Nah, antara satu record dengan record yang lain itu tidak ada yang sama persis, mulai dari atribut pertama sampai atribut terakhir. Kalaupun misalnya ada yang sama di dalam satu atribut, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi sebuah tabel yang memenuhi 4 ketentuan tersebut bisa dikatakan sebagai tabel normal. Apabila kita menemui suatu tabel yang tabel tersebut akan digunakan untuk penyimpanan basis data, maka kita harus melakukan normalisasi tabel terlebih dahulu sebelum menggunakan tabel tersebut. Nah, dalam suatu sistem basis data juga dikenal adanya istilah duplikasi dan redundansi. Tadi dikatakan bahwa dalam suatu atribut kita boleh memiliki 2 record yang memiliki isian yang sama. Nah, itu dinamakan dengan duplikasi. Terjadi apabila suatu jenis atribut dalam satu jenis kolom memiliki 2 atau lebih nilai yang sama dalam atribut tersebut. Jadi ada 2 record misalnya memiliki nilai yang sama, itu namanya duplikasi. Nah, apa bedanya dengan redundansi? Redundansi itu apabila salah satu jenis atribut memiliki 2 atau lebih nilai yang sama, tetapi apabila salah satu nilai tersebut dihapus, kita tidak akan kehilangan informasi karena kita bisa mencari dari baris atau record lainnya. Maksudnya bagaimana? Kalau duplikasi itu ada 2 baris yang memiliki sel yang sama di dalam satu atribut yang sama. Nah, kalau redundansi, 2 isian sel yang sama tersebut, apabila dihapus salah satunya, kita itu tetap bisa mencari nilai dari atribut sel yang dihapus tersebut, karena kita masih memiliki sel yang lainnya dalam atribut yang sama tersebut. Jadi kita tidak kehilangan informasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa redundansi ini adalah duplikasi. Tapi duplikasi itu belum tentu redundansi. Gitu. Jadi kalau ada data redundansi itu udah jelas duplikasi gitu. Tapi kalau duplikasi itu kita perlu lihat kita kehilangan informasi atau tidak kehilangan informasi. Jika kita kehilangan informasi, maka kita tidak bisa menyebut itu dinamakan non redundansi. Tapi kalau misalnya kita tidak kehilangan informasi, maka disebut itu adalah redundansi. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel yaitu berisi atribut part number dan part description di kolom A dan di kolom B. Nah, ini isiannya sebenarnya sama. Nah, kita fokus ke atribut part description. Di sini ada isian sel yaitu NAT di baris keempat dan baris pertama. Nah, ini namanya adalah duplikasi, non redundansi.
duplikasi non redundansi. Ini yang ini. Nah, sedangkan duplikasi non redundansi, mengapa kita bisa menyebut tabel ini duplikasi non redundansi? Karena saat kita menghapus salah satu atribut sel antara record keempat atau record pertama, sebagai contoh kita hapus baris pertama yaitu NAT di sini, maka kita akan kehilangan informasi. Mengapa? Karena kita tidak tahu apabila kita tutup yang A kemudian kita fokus yang B saja, maka kita akan kehilangan informasi. Kita tidak tahu part description untuk part number 2 itu apa, kita tidak tahu karena kita hapus, karena dengan dihapus kita akan kehilangan informasi. Maka tabel tersebut dinamakan duplikasi non redundansi karena poin pentingnya adalah kita kehilangan informasi. Sedangkan duplikasi redundansi apabila kita menghapus salah satu sel dalam satu atribut yang sama, kita tidak kehilangan informasi. Kita perhatikan di sini ada part description, ada boldnya, ada 3 record, yaitu baris pertama, kedua, dan keempat. Kemudian kita hapus yang bagian keempat, kita hapus bold yang keempat. Nah, kita ganti fokusnya yang di bagian B, kita abaikan yang A. Nah, di sini walaupun part description baris keempat dihapus, kita bisa memperoleh part description untuk part number 1 dari baris pertama, yaitu bold. Berarti kita tidak kehilangan informasi meskipun isian sel tersebut dihapus. Hal tersebut dinamakan duplikasi redundansi karena poinnya adalah tidak menyebabkan kita kehilangan data. Nah, kita perhatikan lagi tabel yang awal yang sudah saya tunjukkan. Di sini dalam kolom tabel, dalam kolom nama ada isian Adi dan Adi. Di sini adalah duplikasi non redundansi karena kalau salah satu dihapus kita akan kehilangan informasi. Sedangkan kita perhatikan di sini ada jumlah dosen. Kalau kita hapus salah satu informasinya, ini kita tidak akan kehilangan informasi karena kita bisa melihat dari baris lainnya. Nah, ini dinamakan duplikasi redundansi. Nah, selanjutnya beralih ke nilai data ganda atau repeating group. Di sini ada tabel dosen yang memiliki 3 atribut, ada atribut NIP, nama, dan gelar. Kita fokus ke gelar baris kedua. Di sini memiliki nilai ganda. Jadi dalam satu sel dia memiliki 2 nilai, yaitu ada nilai insinyur dan nilai Master of Science. Maka dari hal itu kita bisa mengatakan bahwa tabel tersebut merupakan memiliki tabel nilai data ganda. Nah, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara untuk mengeliminir data ganda tersebut. Kita beralih ke model data. Model data dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu model data konseptual atau high level dan model data fisikal yaitu low level. Model data konseptual atau high level yaitu konsep bagaimana user memperlakukan suatu data. Jadi bagaimana user memperlakukan data tersebut. Kita sebagai pengguna memperlakukan data tersebut. Itu model data konseptual. Sedangkan untuk model data fisikal itu bagaimana sebuah data itu disimpan dalam komputer. Biasanya ini dilakukan oleh seorang programmer basis data. Jadi bukan oleh kita sebagai end user. Jadi bagaimana programmer itu menjelaskan detail data tersebut bisa disimpan dalam sebuah komputer. Di antara keduanya terdapat model data representasi atau implementasi yang
memberikan konsep lebih mudah untuk dipahami oleh end user, tetapi kita tidak menghilangkan bagaimana data tersebut disimpan dalam sebuah komputer. Nah, dalam konsep model data konseptual ada 4 yang perlu kita hafal, bukan kita pahami, yaitu ada entitas, ada relasi, ada atribut, dan ada hubungan antara entitas dengan atributnya, ada garis di sana. Nah, entitas disimbolkan dengan persegi panjang. Di sini ada mahasiswa dan mata kuliah, itu adalah entitas. Entitas sendiri adalah kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Jadi semua objek yang dapat diidentifikasi secara unik, dia masuk sebagai entitas. Objek di sini bisa objek berupa makhluk hidup maupun makhluk bisa makhluk yang tidak hidup juga. Misalnya di sini mahasiswa kan hidup ya. Jadi bisa mahasiswa, hewan, pohon. Nah, itu dia kan bisa diidentifikasi secara unik. Misalnya ada kode pohon, kemudian ada kode nomor induk penduduk, kemudian ada nomor induk mahasiswa. Nah, karena dia bisa diidentifikasi secara unik, dia bisa disebut sebagai entitas. Ada mata kuliah, ada ruangan, ada kemudian buku. Nah, dia kan sebenarnya tidak hidup, tapi dia bisa menjadi entitas juga karena dia bisa memiliki kode unik. Ada kode unik buku, kode unik mata kuliah, ada kode unik ruangan, dan lain-lain. Kemudian hubungan antara entitas itu disebut adalah relasi. Nah, relasi disimbolkan dengan belah ketupat, di mana ada tiga derajat hubungan, yaitu ada one to many, dan many to many. Di video selanjutnya akan saya jelaskan juga apa itu. Kemudian ada istilah atribut. Nah, tadi di awal sudah belajar apa itu atribut, maka atribut juga dibuat dalam model data konseptualnya. Nah, kemudian hubungan antara entitas, relasi, atribut itu disimbolkan dengan garis lurus seperti itu. Nah, dalam suatu buku, yaitu buku dari El-Masri dan Nevate, dalam judulnya Fundamental of Database System pada tahun 1994, disebutkan bahwa suatu sistem manajemen basis data adalah kumpulan dari program-program yang memudahkan pengguna untuk membuat dan memanage, mengelola suatu sistem basis data. Yaitu di sini dalam suatu sistem manajemen basis data tersebut juga bisa diartikan sebagai suatu sistem software yang tujuan utamanya itu adalah memudahkan proses mulai dari defining, constructing, manipulating, dan sharing basis data ke beberapa pengguna dan untuk beberapa aplikasi. Lebih lanjut saya bahas di sini mulai dari mendefinisikan basis data. Mendefinisikan basis data di sini meliputi secara menjelaskan, mendefinisikan tipe datanya, struktur datanya, constraint datanya. Constraint ini bisa berupa primary key, foreign key. Itu apa nanti saya jelaskan ya, kayak identitasnya lah, unik yang disimpan dalam suatu basis data seperti itu dinamakan defining. Mendefinisikan sistem basis data atau mendeskripsikan informasi yang tersimpan ini dalam suatu bentuk katalog itu juga dikenal dengan metadata. Jadi kita memberikan deskripsi terhadap data. Metadata sendiri artinya adalah data tentang data. Setelah melakukan defining, kita melakukan constructing basis data, yaitu sebuah proses menyimpan data pada media penyimpanan yang dapat dikontrol oleh sistem manajemen basis data. Biasanya kita menyimpan basis data tersebut dalam suatu server yang bisa dikelola oleh sistem manajemen basis data tersebut.
Kemudian kita melakukan manipulating database, yaitu dengan memberikan isian record, isian dalam setiap selnya ke dalam basis data yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa juga melakukan updating terhadap isian database tersebut. Kemudian kita juga bisa mengenerate atau memperoleh kesimpulan atau laporan dari data tersebut. Jadi lebih ke pengisian atributnya. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan sharing, yaitu kita membolehkan beberapa pengguna untuk mengakses database kita, atau kita juga bisa, selain pengguna, adalah program untuk mengakses database kita secara simultan. Nah, di sini kita bisa membatasi siapa saja user yang bisa mengakses database kita, dan kita juga bisa mengatur program apa saja yang bisa menggunakan basis data kita. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah kelebihan menggunakan sistem manajemen basis data adalah yang pertama, dapat mengendalikan redundansi. Yang kedua, membatasi akses yang tidak diizinkan, karena tadi kita bisa menentukan siapa saja user dan program yang bisa mengakses basis data kita. Kemudian, menyediakan struktur penyimpanan dan teknik pencarian untuk proses query yang efisien, karena tadi disimpan di media penyimpanan yang dapat dikontrol dalam sistem manajemen basis data, maka kita bisa melakukan filtering lagi, menyediakan backup dan recovery. Jadi kita tidak khawatir basis data kita akan hilang. Dapat digunakan oleh multiple user pada waktu yang bersamaan. Fleksibel karena kita bisa menghapus data yang tidak digunakan atau mengupdate data tersebut. Yang terakhir yaitu tersedia informasi yang up to date, karena kita selalu melakukan updating data. Kekurangannya adalah di awal pembuatan sistem basis data kita harus benar-benar memanajemen, mendesain yang baik data yang akan kita simpan tersebut. Harus memiliki keahlian menyusun basis data yang baik supaya nanti tidak menimbulkan kesalahan. Dan biasanya hardware dan softwarenya juga membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi sampai sini kita sudah bisa mendefinisikan apa itu sistem basis data. Oke, terima kasih untuk pengantar pada sistem basis data kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bye bye, see you.